Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah dan ibadah kali ini ibadah nuansa Imlek. Maka izinkan saya mengucapkan kembali kongsi Shinian Kuai kepada kita semua, Sangti Cufu nih. Ya, bersyukur kita boleh merayakan ibadah Imlek sampai kali ini. Memang bagi saya yang berasal dari luar pulau ketika hadir di Malang dan merayakan Imlek di Malang terasa sangat sepi Bapak Ibu sekalian. Kalau di luar pulau, di Padang atau di Medan, Kalimantan biasanya itu ramai dengan atraksi. Kemudian kami itu bisa kunjung-kunjungan begitu sampai 3-4 hari nggak habis-habisnya begitu ya. Memang suasananya berbeda kalau di Jawa ini. Baik, pada pagi ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Mari kita melihat Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, di dalam ibadah kali ini kita akan menyaksikan suatu skit drama pengantar khotbah yang akan dimainkan dan kiranya mengisahkan tentang seorang juragan toko kelontong yaitu Ko Ahong. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2019 yang lalu Ko Ahong juga memainkan dramanya ya bersama karyawannya Asep dan juga cucunya Ling Ling. Silakan. Hari ini Sinja, masa tetap disuruh masuk sih? Biasanya kan libur. Coba kalau libur, bisa sambil pergi mancing nih. Ikannya. Siap ikan. Siap. Weh, Sep. Hanya, weh lagi ngelindur atau lagi apa ya? Enggak Kohong. Hari kan Sinja kalau toko cepat tutup, saya mau pergi mancing nih. Hah? Apa? Pergi mancing. Mancing? Mancing? Ingat ya, lu jangan mancing-mancing emosi Owe ya. Ha? Ini sekarang sudah jam 7. Ha? Udah jam 7, ini sekarang waktunya kerja. Ya? Tuh, mana tuh? Ada beras tuh ya. Ada beras 5 kilo. Ha? Owe ini berjuang. Ha? 2 tahun hanya bisa jual 10 kilo. Owe sangat susah sekali ya. Nah, sana, tuh beras diambil. Itu beras punyanya Mbak Alas. Ya? Siap. Ingat ya? Siap. Iya. Apa lagi? Saya mengucapkan kongsi baca ya Kak Ahong. Iya, banyak kongsi. berkat. Jangan lupa untuk angpaunya untuk Asep Kak Ahong. Apa? Ampau untuk Asep. Angpau. Angpau? Jam segini lu minta angpau ke Owe? Hah? Hanya, udah. Lu angkat dulu tuh beras ke Mbak Las di Ngaglik. Ingat ya, di mana? Di Ngaglik. Oke, nanti baru siang Owe kasih angpau. Sana. Mari go. Iya. Sudah 5 tahun ya. Ini Asep ini kerja sama Owe. 5 tahun kerja sama Owe, pikirannya cuma mancing lagi. Haiya. Tiap tahun juga mancing angpo Owe. Haiya, Owe pusing sekali. Siapa. Siang, Kung. Siang. Aduh, cucu kungkung. Iya. Ni hao ma. Hao. Kung sinian kuai le. Kungsi. Dapat angpau ya, Kung. Kali ini angpaunya yang banyak ya, Kung. Apalagi
Tuhan kan sudah memberkati Kungkung sampai saat ini. Ling, tadi Ling bilang sang berkat Tuhan. Iya, Iya. astaga Ling kan tahu Kungkung sekarang ini lagi susah. Ekonomi Kungkung lagi susah. Kungkung punya 2 toko, dulu punya 2 toko, sekarang tinggal 1 toko. Kungkung dulu punya 5 karyawan. Sekarang loh Ling, 5 karyawan Kungkung melorot tinggal si Asep. Haiya, udah gitu, Ling kan tahu, Kungkung 3 bulan geletak di kamar, kena copit. Kungkung hampir amsyong, astaga. Untung Kungkung selamat. Hanya, terus Ling datang ngomong soal berkat Tuhan. Hanya, bagaimana itu bisa Ling? Jangan buat Owe pusing Kungkung pusing nih. Kung, tokoku memang tinggal 1. Tapi kan masih ada 1, Kung. Coba lihat tetangga sebelah. Ko Abun itu punya 2 toko. Sekarang sudah tutup semua. Karena banyak hutangnya. Terus Kung, Ling senang. Kok Kung kena COVID. Hah? Ling senang? Kungkung kena COVID? Haya, ini Bukan cucu gitu, Kung. siapa? Bukan Ini gitu. cucu siapa? Bukan gitu Kung, maksud Ling bersyukur ketika Kung kena COVID. Segera masuk rumah sakit dan bisa sehat kembali dan kerja. Bersyukur juga untuk kami sekeluarga yang terus doakan Kungkung agar cepat sembuh dan Tuhan kabulkan. Betul juga ya. Owe selama ini hanya berpikir kalau soal berkat itu hanya jen yang banyak, uang yang banyak. Ternyata Owe juga berpikir berkat Tuhan itu kesehatan Owe. Dan juga Owe berpikir ternyata berkat Tuhan itu juga anak cucu Owe sayang sama Owe. Aduh, Kungkung Iya, senang. Kung. Oke, Ling pergi dulu ya ke rumah Sapek lagi. Bye-bye. Dadah. Ling. Sini. Ya Kung, Tadi datang minta apa? angpau. Angpau. Ya ampun, mana angpau? Iya, ini dia angpaunya. Xie ya Kung. Iya, Sisi. Muah. Ya, dadah. Cucu Kungkung yang paling Kungkung cintai. Siang Kak Hong. Astaga, ini bukan cucu saya. Ada apa kamu? Ini untuk berasnya Mbak Las sudah diterima sama Mbak Lasnya langsung nih. Apa ini? Fotonya? Oh, tadi minta foto ya? Iya, Oh, ini fotonya Mbak Las ya. Udah betul ini Mbak Las? Sudah betul. Sungguh Mbak Las? sungguh. Oke, bagus. Oke, karena sudah beres, apalagi sekarang sudah menunjukkan jam 5:30 ya, sudah Utian Pan ya. Dan lu pulang sana. Udah waktunya pulang. Owe bosen lihat lu pulang. Kak Hong, Apa lagi? angpaunya Kak Hong. Angpau? Ingat saja ya soal angpau ya. Anak-anak zaman sekarang ini. Angpau. Oke? Kak Hong, ini pulang. angpau atau parkir ini? Haya, lu jangan cerewet ya. Lu tahu ini beras tadi Payu sudah berhasil selama 3 tahun. Ini berarti sudah 15 kilo we jual. Udah sana, pulang. Sisi Kak Hong. Sisi. Tahun lalu uang 1.000 10 lembar. Tahun ini uang 2.000 10 lembar. Ya ampun, masih ngomong aja. We pecat kamu ya. Sana, pulang. Pulang. Haya. Hidup. Semoga kita berikan apresiasi bagi teman-teman kita yang memainkan drama. Ini drama Ko Ahong. Ko Ahong kemana Ko Ahong? Oh ganti baju ya, oke nanti balik lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang digambarkan melalui Ko Ahong tadi ketika dia diberitahu sama cucunya, oh Ko Ahong Kungkung diberkati Tuhan. Kemudian Ko Ahongnya komplain, masa dibilangin diberkati Tuhan? Tokonya dari 2 jadi 1, mengalami COVID, kemudian waduh susahnya. Kok diberkati Tuhan itu kok kehidupannya jadi tambah susah ya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, umumnya orang akan mengatakan, orang Kristen umumnya, orang percaya kalau diberkati Tuhan itu sama dengan semakin lama semakin kaya. Kalau diberkati Tuhan itu artinya wah sehat selalu, gak sakit-sakit.
Kalau diberkati Tuhan itu usaha tambah banyak, tokonya tambah banyak, tambah berkembang. Wah, itulah konsep kalau diberkati Tuhan, maksudnya demikian. Nah, kalau kita lihat di Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadi kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Wah, ini kayaknya cocok sekali ayat ini. Bahwa orang Kristen itu kalau diberkati Tuhan, nggak usah susah-susah payah. Wah, berkat Tuhan itu akan mengalir terus, Wah, senang sekali jadi orang Kristen. Apalagi kalau kita membaca Mazmur pasal 127 ayat 2, dikatakan begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, klop sekali ayat ini sama ayat yang tadi. Makanya enak jadi orang Kristen. Gak usah susah-susah payah. Nanti kita diberkati makin lama makin kaya. Begitu, amin Bapak Ibu sekalian? Ah, kok enggak ya? Betul, ada yang mengatakan, enggak Pak, enggak kayak begitu. Ya betul, ayat ini janganlah kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu enggak usah susah payah. Bobo-bobo aja, nanti berkat Tuhan datang kepada kita. Enggak demikian. Kenapa? Sekali lagi kita ingat, ini adalah Amsal 10 ayat 22 ini dikatakan adalah Amsal. Amsal itu kumpulan hikmat, kumpulan petunjuk-petunjuk, kumpulan nasihat-nasihat. Mari kita melihat bahwa kesalahan memahami dari Amsal dan Mazmur tersebut dapat mengakibatkan orang itu salah konsep atau istilahnya salah sikap dalam kehidupan ini. Dipikir menjadi orang Kristen enak-enak saja, santai-santai saja, nanti berkat Tuhan datang atas kita. Ini konsep yang keliru Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat, Amsal ini adalah kumpulan dari nasihat-nasihat yang ditulis oleh penulis Amsal, baik itu Salomo terutama yang menuliskannya maupun penulis-penulis lain yang tujuannya memberikan mutiara-mutiara kehidupan yang harus dirangkai satu dengan yang lainnya untuk menjadikan kita bijaksana di dalam hidup ini. Kalau kita ingin mengenal kitab Amsal lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa dalam Amsal 1 ayat 1 sampai ayat 7 yang merupakan pendahuluan dari Amsal, sesungguhnya mengajarkan bahwa Amsal ini ditujukan supaya orang yang tidak pengalaman, anak-anak muda yang tidak pengalaman, belajar nasihat-nasihat kehidupan agar mereka menjadi bijaksana di dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak gampang jatuh kepada hal-hal yang sia-sia dan mencelakakan hidup mereka. Inilah tujuan dari penulisan kitab Amsal. Pada akhirnya kita bisa membedakan akhirnya kalau kita baca Amsal 1 sampai Amsal 31, maka kita bisa membaca antara penerima dari nasihat tersebut dapat digolongkan dua kelompok. Satu, kelompok orang yang bijaksana, satu kelompok orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan nasihat-nasihat tersebut, memperhatikan amsal-amsal tersebut. Orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa yang sudah diwariskan oleh penulis pada waktu yang lalu ini, kumpulan-kumpulan intisari kehidupan petunjuk telah diberikan. Bacalah dan kemudian cernalah, lakukanlah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membangun family altar di dalam keluarga memang satu hal yang mudah untuk memulai, kemudian mempertahankannya, apalagi membuat continue itu enggak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengalami demikian. Setelah hampir vakum 2 bulan karena kesibukan Natal, tahun baru Bapak Ibu sekalian, maka di awal Februari kemarin keluarga kami mulai lagi family altar. Yuk kita mulai lagi. Harus diusahakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian saya berpikir setelah membaca Amsal mempersiapkan selama khotbah ini, saya bilang iya ya. Amsal ini berisi petunjuk-petunjuk yang praktis
praktis yang diperlukan anak-anak kita di dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang sangat praktis dan sangat-sangat fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga kelak menjadikan mereka ini menjadi anak-anak yang jujur, yang benar, yang berhikmat dalam menyikapi segala sesuatu. Entah itu dalam pergaulan dia, entah itu memandang tentang harta dan kekayaan, entah itu memandang tentang penderitaan. Ini ada petunjuknya di Amsal. Kemudian kami memulai kembali Family Altar dengan membaca Amsal, kemudian saya menjelaskan kepada anak-anak saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah Amsal. Hal yang menarik, sehingga ada yang mengatakan tiap hari bacalah satu pasal Amsal ini, maka 1 bulan akan selesai 31 pasal. Akan banyak hikmat-hikmat yang kita dapatkan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan dengan pemahaman tentang Amsal ini. Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita menyadari bahwa ada banyak orang yang ingin untuk kaya. Betul? Ada banyak orang yang ingin menjadi kaya. Kenapa demikian? Kalau saya kaya, maka saya bisa membeli segala sesuatu yang saya inginkan. Kalau saya kaya, maka saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan. Kalau saya kaya, maka saya bisa mengatur siapapun. Apalagi kalau saya kaya, orang akan memandang saya. Saya punya pengalaman, kata seseorang, ya di keluarga besar saya, karena saya ini tidak kaya, maka dipandang rendah orang lain. Maka dia ambisilah untuk mendapat kekayaan yang banyak sehingga tidak dipandang rendah oleh orang lain. Apa Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan suatu warning peringatan, karena menjadi orang Kristen bukan berarti nggak boleh kaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya boleh kaya. Tetapi Rasul Paulus memberikan satu peringatan yang harus kita perhatikan baik-baik. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di sini kita bisa melihat Rasul Paulus memberikan warning, peringatan. Hati-hati bagi seseorang yang ingin kaya untuk menaikkan statusnya. Ingin kaya supaya bisa membeli segala sesuatu di dunia ini. Hati-hati. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, peringatan yang harus kita perhatikan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memandang kekayaan tersebut? Kekayaan sebenarnya adalah sarana yang Tuhan titipkan kepada kita. Sarana yang Tuhan titipkan kepada kita. Kekayaan bukanlah tujuan yang harus kita capai. Tetapi sarana yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah orang bijaksana memandang Amsal 10 ayat 22? Maka orang bijaksana, tadi saya bagi kelompok antara Amsal ini akan mengakibatkan orang bijaksana atau orang bodoh yang memandang terhadap apa yang dikatakan oleh Amsal. Maka orang bijaksana akan memandang Amsal 10 ayat 22 dengan mengatakan seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa bekerja keras, gak mungkin saya bisa sekaya ini. Atau kalau bukan Tuhan yang mempertemukan saya dengan klien-klien saya atau customer saya yang besar-besar, gak mungkin perusahaan saya sebesar ini. Atau kalau bukan Tuhan yang menopang saya ketika jatuh bangun dalam usaha merintis usaha saya dan mengembangkannya, tidak mungkin usaha saya seperti ini. Atau kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya dalam mengelola usaha saya ini, nggak mungkin toko ini bisa berkembang dengan berbagai cabang. Jadi orang bijaksana akan memandang, iya betul. Karena Tuhanlah yang memberkati saya, memberikan saya kesehatan, memberikan saya hikmat, kepintaran untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sehingga berkembang sampai saat ini. Memang karena Tuhanlah yang membuat semuanya ini bisa ada. Tetapi kalau orang bodoh memandang
ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian mengatakan, enggak kok, bukan Tuhan kok, saya kok, kekuatan saya ya. Saya kok yang mengusahakan dari pagi sampai malam. Ujung-ujungnya adalah saya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat, adakah kekayaan yang bukan dari berkat Tuhan? Ya adalah. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya ada. Kekayaan seseorang bisa menjadi kaya karena Tuhan yang memberkati, atau seseorang bisa menjadi kaya bukan dari Tuhan. Dari siapa? Dari hasil korupsi dia. Dari apa? Dari hasil minta pesugihan di tempat-tempat keramat. Dari hasil apa? Dari perampokan dan sebagainya. Dia bisa kaya. Tetapi itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kalau begitu apa bedanya Pak? Antara kekayaan tersebut dari berkat Tuhan dari yang bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mencermati di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 dari berbagai versi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari versi terjemahan lama, kita punya Alkitab ini terjemahan baru. Terjemahan lama sebelumnya menerjemahkan begini, bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Atau versi yang terbaru Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang terbuka yang diterjemahkan oleh Lembaga Sabda, mengatakan bahwa berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan padanya. Lalu kita lihat dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan, memang umumnya menambahkan kalimat he adds no sorrow with it. Artinya Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Inilah yang membedakan antara berkat dari Tuhan dengan berkat yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat mengcompare ini dengan kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 berkata begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Menjadi orang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kesusahan dan penderitaan yang pahit. Jadi penulis kitab Pengkhotbah yang banyak yang setuju mengatakan bahwa ini Salomo juga melihat bahwa di bawah kolong langit ini ada banyak orang yang mungkin dikaruniai punya kekayaan harta dan sebagainya. Tetapi jangan lupa tidak dikaruniai untuk menikmatinya. Tidak dikaruniai untuk menikmatinya. Ada seorang yang sudah berumur Bapak Ibu sekalian. Sudah berumur, sudah kena daftar penyakit yang ada. Kolesterol, tekanan darah tinggi, kemudian asam urat, diabetes. Dia senang sekali makan dan dia ingin makan. Tetapi dokter sudah wanti-wanti. Jangan makan berlebihan tentang hal ini. Udah diwanti-wanti. Kalau sampai berlebihan, maka nanti bisa tamat riwayatnya. Wah, akhirnya gimana Bapak Ibu sekalian? Karena dia punya banyak uang. Dia undang teman-temannya makan. Dengan makanan yang enak-enak disajikannya. Dan dia hanya memandang teman-temannya makan. Wah enak ya. Dia hanya memakan sepotong-potong kecil aja yang dinikmatinya. Kenapa? Dia sudah diwanti-wanti. Kalau terjadi stroke sekali lagi bisa amsyong, tamatlah riwayatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang dikaruniai harta kekayaan demikian tapi tidak dikaruniai untuk menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang bisa kita lihat dari ayat Amsal 10 ayat 22 ini yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menambahkan kesusahan pada berkat yang didapatkannya itu. Ada suatu kali seorang bapak kemudian men-sharingkan tentang hidupnya. Dia seorang koruptor, kelas kakap. Jadi di suatu perusahaannya dia kerja
Dan dia tahu dia melakukan hal yang keliru, yang salah. Dia korupsi yang besar dari perusahaan tersebut. Tetapi dia bisa memprediksi, wah kalau saya tetap kerja di perusahaan ini, maka kalau saya ketahuan, saya bisa dituntut, pasti masuk penjara nih katanya. Karena korupsi dia sudah besar. Kemudian dia pikir-pikir, udah saya berhenti katanya. Resign, supaya nggak bisa dituntut lagi. Udah resign dia. Dia resign, dia pindah kota dan dia bilang dia bisa menikmati uang hasil korupsi itu. Dan dia mengatakan memang saya akhirnya tidak dipenjara. Memang saya tidak dipenjara. Saya bisa mengajak keluarga saya makan makanan yang enak. Bisa makan sushi, bisa makan restoran-restoran yang mewah dan sebagainya. Saya bisa belikan istri saya baju yang bagus. Beli tas bermerek yang harganya ratusan juta, dia bisa. Dia bisa belikan sepatu anak-anaknya Nike dan sebagainya. Wah, bisa semua katanya. Tetapi setiap kali dia selesai mentraktir, mengajak keluarganya itu makan, suara hatinya mengatakan, saya ini dipenjara oleh hati nurani saya. Dan itu dikatakan bahwa hati nurani saya mengatakan bahwa, itu makan itu adalah uang dari korupsi kamu. Uang haram itu. Kemudian dia beliin baju dan sepatu bagi istrinya. Istrinya senang sekali. Kemudian ada suara mengatakan, itu baju sepatu hasil dari korupsi. Dia belikan sepatu untuk anaknya. Anaknya senang sekali dapat sepatu yang bagus. Tetapi kemudian itu juga berbicara dia. Itu adalah sepatu hasil dari uang korupsi. Dia nggak tahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiap kali saya membeli sesuatu, hati nurani itu menuduh saya bahwa itu uang korupsi. Hai koruptor. Akhirnya dia nggak tahan, dia cari pendeta, dia datang, dia berdoa, minta didoakan, dia bertobat, mengaku salah di hadapan Tuhan. Apa Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa ia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Kalau kita benar-benar diberkati oleh Tuhan ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka kita diberikan karunia untuk bisa menikmatinya Bapak Ibu sekalian. Menikmati dengan sukacita tanpa ada perasaan bersalah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang menjadi kaya bukanlah tujuan dari hidup orang percaya. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu dimiliki oleh kita, biarlah kita memandang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Jadi kesimpulannya kita bisa melihat bahwa Amsal pasal 10 ayat 22 itu mengajak kita fokus kepada Tuhan yang memberkati kita. Fokus kepada Tuhan yang memberkati kita. Tetapi bukan meniadakan kerja keras yang harus kita lakukan. Lakukanlah bagian kita dengan benar, dengan jujur, dan dengan kerja keras. Maka pastilah Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmatinya di dalam kehidupan kita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 tadi, kita bisa mendapati bahwa dalam perikop pasal 10 ini dikatakan bahwa ayat 4 dikatakan tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi Amsal, kumpulan Amsal ini juga membicarakan untayan kepingan emas yang harus kita pikirkan, yang kita rangkai, yang kita baca baik-baik. Karena pada akhirnya kita mendapati bahwa Amsal menekankan kerja jujur di hadapan Tuhan. Kerja keras di dalam kehidupan. Jangan malas. Bahkan Amsal mengatakan, hai pemalas, pergilah, lihatlah semut. Belajar dari semut dan menjadi rajinlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Kalau demikian Tuhan telah memberkati kita. Sekarang selanjutnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?
Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa kita adalah penata layanan berkat Tuhan. Tujuan akhir ketika Tuhan berkati kita adalah bukan supaya kita melihat pertambahan jumlah harta kita semakin lama semakin banyak dan kita kemudian bersenang dalam hati kita. Karena sesungguhnya Yesus pernah berkata begini kepada orang kaya yang bodoh. Karena orang kaya ini mengatakan, aku akan membuat lumbung-lumbungku tambah banyak supaya nanti hartaku semakin banyak. Tanaman hasil-hasil gandum aku simpan. Dan kemudian aku mengatakan, hai jiwaku, ada padamu banyak harta dan aku akan istirahat. 7 keturunan pun tidak akan habis-habisnya. Kemudian Tuhan mengatakan, hai orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini juga aku ambil nyawamu. Untuk siapakah semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kalau kita diberikan kesempatan karunia untuk punya harta yang banyak, what next? Apa yang harus kita lakukan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita adalah penata layanan. Tuhan titipkan kepada kita, sifatnya sementara. Karena kita tahu kalau kita meninggal, tidak 1 rupiah pun yang bisa kita bawa. Kita tinggalkan semuanya. Ada kemudian mengatakan, kalau begitu Pak, saya akan memikirkan tentang bagaimana harta saya ini berguna bagi anak saya, bagi cucu saya, persiapan untuk kuliah dia, karena kuliah sekarang mahal Pak. Betul, gak apa-apa, boleh. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan wariskan bagi anak saya. Tapi ya menarik, kalau Bapak Ibu lihat ya, beberapa tokoh-tokoh yang besar miliarder ya, seperti Warren Buffett sekalipun mengatakan bahwa saya tidak akan mewariskan harta kekayaan kepada anak saya. Ada banyak kisah yang sudah kita dengar ketika orang tua mewariskan harta kepada anak-anaknya setelah dia meninggal. Ribut anak-anak ini memperebutkan hartanya. Selagi orang tuanya masih hidup, aman-aman. Begitu orang tuanya meninggal, ributlah anak memperebutkan hartanya ini. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan bagi anak-anak kita? Bapak Ibu pikirkanlah apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tanamkan ajakan hikmat bagaimana memandang terhadap harta dan kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus pasal 4, Rasul Paulus pernah mengajarkan, menuliskan begini. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi dia harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa melihat suatu prinsip bahwa Tuhan ingin setiap orang beriman menggunakan apa yang Tuhan berkati untuk memenuhi kebutuhannya, betul. Memenuhi kebutuhan keluarga, betul. Tetapi jangan lupa, ada yang Tuhan titipkan untuk diberikan bantuan kepada orang yang berkekurangan. Itu prinsip yang dikatakan. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berkati kita dengan limpah, bukan semata-mata berakhir untuk kita nikmati untuk diri kita sendiri. Tetapi bisa kita gunakan harta yang Tuhan percayakan itu untuk menolong orang yang berkekurangan, untuk menolong orang yang membutuhkan, dan juga untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada kita beberapa pekerjaan Tuhan yang ada di depan mata kita. Atau kali ada orang mengatakan, Pak, saya bantu gereja A Pak, karena jelas di sana misinya Pak, sekian, saya bantu. Loh, saya bantu, gereja kita juga punya banyak pelayanan yang bisa dibantu. Ayo, sama-sama yuk. Yang pertama kita bisa bantu di dalam rumah kasih Bapak Ibu sekalian. Kita telah mendengar promosi tentang rumah kasih, di mana ada anak-anak yang hidup di sana, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang tidak dalam Tuhan, kemudian kita bisa bina anak-anak tersebut. Dan setiap bulannya biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 7,6 juta untuk operasional dan juga untuk tunjangan hidup Bapak Ibu asrama. Tiap bulan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berusaha pengembangan pelayanan rumah kasih ke depannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menolong, menyalurkan lewat ini, silakan. Ini pekerjaan Tuhan yang melalui gereja kita. Juga ada beasiswa agape Bapak Ibu sekalian. Saat ini ada 17 anak
yang kita bantu Bapak Ibu sekalian melalui gereja kita, beasiswa, baik itu SPP mereka, baik itu uang kota mereka, baik itu kemudian bisa untuk tas sekolah mereka sekali setahun dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Begitu banyak anak-anak yang tidak dalam tanda kutip beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi ada bagian dari gereja kita yang kita lakukan untuk mereka. Dan saya yakin kuota 17 ini masih tergolong minim untuk kapasitas gereja kita yang besar. Mari kita bersatukan langkah kita untuk menolong anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi masa depan mereka. Ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian arisan AGP SKKK Malang. Sekolah kita akan melakukan pelengsengan penambahan lahan untuk lapangan olahraga dan kegiatan lainnya. Mari kita join untuk arisan AGP ini supaya kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nanti ada menjadi sarana yang cukup untuk bisa mendidik anak-anak kita di Malenggang nantinya. Mari kita terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kalau kita lihat tadi Ko Ahong akhirnya menyadari bahwa ternyata berkat Tuhan itu bukan cuma cien saja, tetapi kesehatan yang masih Tuhan percayakan. Keluarga, anak cucu yang masih Tuhan berikannya mengasihi keluarga. Ada banyak orang tua punya anak tetapi anaknya itu ribut terus begitu ya. Saling ribut satu sama lain. Tetapi kalau umpamanya kita punya anak, cucu itu bisa rukun memperhatikan kita, itu berkat Tuhan yang lebih daripada materi yang kita terima Bapak Ibu sekalian. Tetapi pagi ini saya mengajak kita melihat kalau Amsal 10 ayat 22 itu memang berbicara tentang berkat materi kekayaan secara fisik di dunia ini. Maka saya ingin mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya ada suatu berkat yang melampaui pemikiran kita. Ada suatu berkat yang bukan hanya berbicara di dunia ini saja. Satu berkat yang sifatnya bukan sementara tetapi kekekalan. Yang tentu pasti nilainya itu melebihi dari apa yang pernah kita miliki di dunia ini. Yaitu berkat rohani. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita demikian. Bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu boleh memperhatikan sebelum dunia dijadikan. Wow, kalau kita coba pikir-pikirkan sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum orang tua kita ada. Sebelum kita ini lahir di dunia Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu sudah mengenal kita. Bahkan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Wah, ini berkat rohani yang melampaui segala hal yang ada di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Berarti dari kekekalan sebenarnya Allah itu sudah memilih kita untuk diselamatkan. Bukankah ini suatu berkat rohani yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita? Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa Allah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendaknya. Kita manusia berdosa yang seharusnya menjadi musuh Allah, yang seharusnya dibinasakan, tetapi kemudian Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan tanggung dosa kita, bahkan Tuhan mengadopsi kita, mengangkat kita sebagai anaknya. Bukankah ini satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian kita menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini hidup di dalam lingkungan yang berdosa. Sehingga dosa itu begitu akrab di telinga kita, di depan mata kita. Bahkan kita pun sering jatuh di dalam dosa.
Gak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa kita di dalam dunia ini. Hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Apa gunanya kita memiliki banyak harta di dunia ini kalau pada akhirnya binasa dalam keberdosaan kita? Apa gunanya kita memiliki harta di dalam dunia ini yang begitu banyak, pada akhirnya harta tersebut memperbudak kita. Membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk keluarga lagi. Apa gunanya demikian? Marilah kita pandang akan berkat rohani yang terbesar yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia diciptakan. Bahkan Allah mengenal kita dan mau menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, menanggung semua dosa-dosa kita. Bahkan mengangkat kita sebagai anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, marilah kita memikirkan bagaimana kita menjadi penata layanan terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan berkat harta di dunia ini, marilah kita menjadi penata layanan yang bijaksana. Kalau Tuhan percayakan kesehatan kepada kita di dunia ini, marilah kita mengatur kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Kalau Tuhan percayakan karunia-karunia kepada kita untuk kita lakukan, marilah kita menjadi penata layanan karunia tersebut. Mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kita. Inilah berkat rohani terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kami memahami apa itu berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami bukan hanya berbicara tentang materi saja. Bukan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini. Bahkan kami melihat berkat Tuhan yang kekal adalah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kami menjalani hidup kami dengan bijaksana, melihat segala berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.